Kalau dia itu kenanya di bawah umur 45, berarti ini urusannya dengan orang tua. Dia harus sadar siapa orang tua yang dia jengkelin setiap saat. Nah itu kalau sudah dengan orang tua, biasanya itu agak sulit disembuhkan. Nah, saya lihat ini muncul dari jin angkasa yang dia memang bisa merubah atom dari sel tubuh, merubah elektron dari atom itu digeser elektron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Saya sudah bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji J. Waalaikumsalam Pak Tum. Assalamualaikum Mas Eko. Assalamualaikum. Apa kabar Mas Eko? Alhamdulillah. Mas Eko jarang-jarang nih. Ya, sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbincang-bincang dulu nih Pak Haji. Sebenarnya yang paling ditakuti dari para ibu-ibu atau wanita itu sebenarnya apa ya Pak Haji? Bingung jawabnya nih. Kalau yang ada yang ditakutin bapak itu Pak. Yang ditakutin itu suaminya selingkuh. Tapi ada juga Ustaz, nggak penting, yang penting pemasukannya tetap Bener nih. Ada juga sebagian seperti itu. Ya gitu ya. Ada. Tapi kadang-kadang dia kalau sudah mulai sesat, terus kadang-kadang sudah mulai dengar suara-suara, itu kebanyakan takut itu Pak Haji ya. Sama kalau makan kebanyakan. Maksudnya apa? Gemuk. Tapi kalau gemuk takut ditinggal suami nggak itu? Kadang ibu-ibu itu. Paling penyakit sih Pak yang paling ditakuti. Penyakit ya. Karena ada juga suami yang istrinya gemuk juga nggak ninggali. Tetap setia. Mungkin belum ketemu jalan. Nah, sahabat beriman, kali ini kita akan membahas atau berbincang tentang penyakit yang ditakuti umumnya para wanita, gitu Pak Haji. Iya. Itu Ini wanita berkeluarga, belum berkeluarga, atau semua? bisa aja terjadi pada yang sudah berkeluarga atau belum berkeluarga. Pokoknya segala ini ya, Segala usia. mau udah berkeluarga atau belum ya. Ya, contohnya mungkin seperti kanker serviks seperti itu. Karena kebanyakan kan itu ditakuti oleh para wanita. Umumnya diderita oleh wanita yang sudah berkeluarga umumnya tapi gitu. tidak menutup kemungkinan sebelum berkeluarga juga bisa. Iya. Nah, Pak Ustadz, sebenarnya kanker serviks itu penyebabnya apa ya kira-kira Pak Ustadz itu? Kan itu ditakuti sekali sama para wanita. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kanker serviks ditakutin tuh kalau suaminya selingkuh, itu nomor satu. Itu cerewetnya kumat atau marahnya diam. Karena cerewetnya itu berarti Pak Ustadz ya. Ya, namanya juga diselingkuhi mau bilang apa. Intinya adalah gini, kanker serviks ini sudah menjadi ikon di semua dunia, itu termasuk penyakit yang Mematikan. Misalnya penyakit yang ditakuti oleh wanita dan kebanyakan mematikan. Kanker serviks ini memang tidak pernah terdeteksi. Kanker ini itu munculnya dari mana, belum pernah bisa menjadi satu rujukan bahwa kanker itu dari mana asalnya. Makan makanan yang mentah,
Orang Jepang itu makan ikan mentah, semua sushi dan sebagainya. Ya, kanker juga nggak jarang ya, walaupun ada ya. Tapi itu kan semuanya, hampir semuanya orang Jepang itu rata-rata makan ikan mentah. Nggak usah di Jepang semuanya. Akhirnya di sini juga ya. Apa kalimat itu tidak ada penelitian. Nah, kemudian ada yang kalau dari Indonesia suka makan sate, gitu, karena ada bakarannya yang kosong. Nah, yang kosong itu karangan-karangan yang dia hanya memberikan statement aja, tapi tidak dilakukan penelitian selanjutnya apakah kosongnya itu menjadikan kanker, kemudian cara ngobatinya bagaimana, tidak. Dan memang dari penelitian banyak dokter itu rata-rata memang marah itu penyebab utama. Cuma marah itu di mana ada yang marah menyebabkan jantung, ada marah yang menyebabkan stroke, ada marah yang menyebabkan kanker, ada marah menyebabkan tumor. Banyak hal marah di sini. Selama ini yang saya ketahui tentang kanker serviks itu kanker leher rahim itu memang ya, jadi itu menurut sisi akhlak yang saya pelajari. Mulut rahim atau leher rahim, mulut rahim itu yang paling luar, leher rahim itu agak ke dalam sedikit. Itu biasanya diawali dari memang dari cara bicara yang tidak baik. Jadi urusannya cara bicara yang tidak baik. Kalau itu muncul kanker berarti emosional atau tekanan emosional pada cara bicara seseorang, khususnya wanita. Khususnya wanita. Terhadap suami? Bisa terhadap suami, bisa terhadap orang tua. Nah, cara bicara yang tidak enak kalau didengerin itu yang menyakitkan telinga orang yang mendengarkan secara umum ya. Pokoknya nggak enak, nyelekit kalau orang bahasa Jawa itu. Nah, itu nanti akan, kalau itu dilakukan terus-menerus akan menjadikan suatu masa di titik ada masa di titik yaitu leher rahim wanita tersebut. Karena memang tidak secara tertulis ada dalam hadis, tidak secara tertulis ada dalam Quran bahwa orang yang marah terhadap orang tuanya atau suaminya itu menyebabkan kanker leher rahim. Tidak tertulis itu. Tidak tertulis memang. Tetapi perilaku wanita tersebut memang diceritakan. Makanya kalau Allah itu membahasakan dalam Quran itu lintalahum, artinya lemah lembutlah kamu kepada mereka. Nah, kalimat lemah lembut ini adalah kalimat perintah Allah Ta'ala kepada semua orang, khususnya wanita yang kita bicarakan. Ya, betul. Kan? Kalau yang laki-laki, kalau dia ngomongnya nggak enak, ngotot, salah satunya bisa aja terkena prostat. Mirip-mirip di situ-situ aja. Nah, inilah yang kita bicarakan kanker leher rahim. Sini kita harus mengetahui, mencoba membahas dari mana asalnya dan bagaimana cara penyembuhannya secara Islami. Saya bilang Islami. Islam itu dengan doa. Ya. Bukan Quran yang ditaruh di rahim itu ya, bukan Quran yang dibaca-bacain juga bukan, karena memang itu harus difahami. Quran itu petunjuk, jadi bukan alat kemudian masukkan air kemudian disemprot-semprotin ya itu ya. Itu jadi bodoh lah istilahnya ya. Jangan seperti itu. Jadi secara Islami itu ada cara-cara. Kalau namanya analisa kanker leher rahim itu atau kanker serviks itu dari mana? Cara bicara wanita tersebut itu yang pedas, yang tidak enak. Kalau dia terkena di umur di bawah 45, insya Allah itu berhubungan dengan cara-cara bicaranya dia dengan orang tua. Entah itu menyuruh atau menginginkan sesuatu, atau orang tuanya salah. Menurut dia ya, orang tuanya salah. Bisa aja wanita remaja tersebut itu marah pada ayahnya, mamanya itu bisa menjadi kanker leher rahim, bisa aja. Kalau mamanya ayahnya selingkuh, si anak perempuannya tahu, makanya kan marah itu, marah loh itu tuh. Jadi itu bisa maaf Pak Ustadz, jadi itu bisa terjadi pada wanita yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga. Yang belum berkeluarga bisa karena dia marah, tahu ayahnya selingkuh, dia tahu dia marah.
Jadi kalau si anaknya marah gara-gara orang tuanya selingkuh, anaknya nanti mati, orang tuanya ini yang selingkuh itu berarti membawa anaknya besok sama-sama ke neraka. Nah ini yang tidak pernah dipelajari oleh orang muslim yang selama ini menceritakan tentang surga dan neraka. Disitulah titik tanggung jawab kita, ku anfusakum wa alikum naro, itu harus diperhatikan. Makanya belajar untuk tidak, belajar untuk tidak, belajar untuk tidak, apapun bentuknya. Nah itu bisa nanti suatu ketika dia belum di umur 45 muncul kanker leher rahim. Nah itu kalau sudah dengan orang tua biasanya itu agak sulit disembuhkan. Karena kebanyakan orang Islam itu kalau persoalan sakit itu selalu dibicarakan dosanya digugurkan. Jarang mengajarkan ayatnya yang dipakai, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima, ini yang bagi yang kena kanker leher rahim, kanker serviks, apa saja musibah yang kau terima, kanker serviks itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Buah tangan berarti itu dari kesalahan dan dosa. Jarang sekali orang muslim itu menceritakan itu. Kalaupun ada, dia hanya menceritakan sebatas arti atau tafsirnya saja. Dia tidak menerangkan maksud dari ayat tersebut itu apa. Nah, kenapa tidak diterangkan? Ya karena beliau tidak paham. Jadi pasti berhenti di titik itu. Padahal ayat-ayat itu harus dipraktekkan seperti itu kan Pak Ustaz. Ayat-ayat itu harus difahami betulan dan bisa menjadi acuan hidup, menjadi petunjuk kehidupan manusia sehari-hari. Sehingga seseorang yang mendapatkan langsung fokusnya adalah terkena kanker serviks tersebut, bagaimana? Kalau itu musibah dari perbuatan berarti dari dosa. Nah orang itu harus mau dia sadar bahwa kanker itu sebenarnya dari dosa yang dia kerjakan. Jadi kalau dia tidak mau mengerti, dia hanya menyerahkan kanker itu kepada dokter, sebentar lagi paling dia akan mati. Siapapun orangnya. Kalau urusannya mati, dia mikir hidupnya selesai, belum. Dia masih bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Karena yang abadi itu di akhirat. Ya kalau abadinya dia itu dimasukkan surga, kalau masuk neraka ya abadi aja di neraka. Nah, termasuk dosa-dosa besar adalah berani dengan orang tua. Makanya di sini, di dalam semua sisi kehidupan kita itu sebenarnya sudah diatur di dalam Quran dan dikerjakan dalam bentuk sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Makanya orang yang kena kanker serviks itu harus betul-betul di bawah umur 45 kena, dia harus paham siapa yang sering dia marah jengkeli di antara ayah atau ibunya, itu harus tahu. Kemudian ini sudah mulai pemahaman nanti masuk ke arah ranah doanya ya. Kemudian dia harus meminta maaf kepada orang tua tersebut yang dia marah jengkelin. Itu harus mau. Karena kalau dia tidak mau, selesai. Gimana Allah itu mau menerima taubatan dia, menerima atau mengampuni dosa-dosanya kalau dia sendiri mohon ampun itu nggak mau? Mohon ampun aja gengsi lah, mau apa? Ya kalau saya silahkan aja. Nah, di sini yang harus kita ketahui adalah secara akhlak sebenarnya sudah diceritakan. Makanya kenapa Rasulullah itu dalam berkata-kata lemah lembut. Itu acuan kita. Jadi Rasulullah itu harus akhlaknya harus kita contoh. Harus kita contoh. Dan sudah banyak dijelaskan dalam Quran dan dalam sunnah itu sehari-hari dalam berakhlak Rasul itu harus kita contoh. Sebagai seorang muslim yang taat, ya dia harus mencontoh Rasul karena contoh yang baik. Uswatun hasanah, tetapi kebanyakan orang-orang Islam itu yang dicontoh adalah nafsunya sendiri-sendiri. Ustaz, Ya, biasanya kalau penyakit kanker serviks itu
berapa lama setelah dia berbuat atau berkelakuan tidak baik terhadap orang tuanya, nisabnya maksudnya itu waktunya berapa lama tuh Ustaz sampai dia keluar? Sebenarnya kalau masalah berapa lamanya tergantung emosinya dia, tergantung dosa ya dari emosi tersebut, banyaknya. Jadi dia itu begini Ji. Jadi kalau umpamanya kita mau menulis, meneliti tekanan marahnya dia seberapa itu meningkat. Kemudian waktu marahnya itu juga akan meningkatkan. Kemudian banyaknya, jadi kuantitas marahnya. Iya, seringnya. Iya, jadi itu juga bisa meningkatkan. Nah, itu nanti ditambahkan dengan imannya dia sendiri. Maksudnya imannya dia sendiri seperti apa? Imannya dia sendiri. Semakin orang itu dia imannya agak lebih baik kepada Allah Ta'ala, dia akan lebih mudah diberi sakit. Waktunya dimajui biasanya. Kenapa begitu Ustaz? Walau alam, ini saya meneliti ya begitu. Kalau dia nanti imannya kurang baik, ya di titik-titik mulai deket. Kalau saya nggak bisa cerita, semakin dia emosinya kelihatan itu orang yang ngomong. Contoh umpamanya kalau kita sering lihat di TV itu kan ada beberapa artis yang omongannya itu nyolot, yang kasar dan sebagainya. Nah, kasarnya itu kalau masih dengan lawannya itu masih nggak apa-apa, tetapi kalau kasar itu dengan orang tuanya, umpamanya ada artis nih, artis lama, kehidupan sehari-harinya, dia selalu berantem dengan orang tuanya, dan itu masuk infotainment. Artis cewek nih baru menikah dengan orang barat kalau nggak salah ya. Itu kan berantem terus, itu di infotainment tuh berantem dengan ibunya terus. Sekarang dia kena kanker dan dia menyerah dengan keadaan tinggal hidup saya. Nah itu seperti orang itu, dan kayaknya artis itu juga pindah agama deh. Nih, nah itu sama sebenarnya prosesnya, cuma dia omongannya kasar atau dia menyimpan marah. Kalau dia menyimpan marah, dia nanti ada di kanker payudara. Tapi kalau omongannya kasar, dia akan di cervix nanti. Nah di situ apalagi dia itu pindah agama, nggak ngerti tuntunannya apa. Kenapa? Karena dulu kalau dia main tuh pasti pakai pakaian yang seksi. Dia secara Islami dia nggak ngerti banyak tentang agama Islam khususnya, walaupun dia notabene dikatakan di KTP-nya itu Islam. Nah di titik itu sebenarnya sama. Tinggal menunggu aja nanti umurnya. Kita tunggu aja. Karena apa? Proses dari marah yang tekanan emosinya kuat itu akan menaikkan dosanya lebih tinggi. Kemudian waktu rentang dia marah lebih banyak, itu menaikkan dosanya lebih tinggi. Kemudian frekuensi dia marah itu sering, yaitu menaikkan ini. Imannya bagus, naikkan imannya juga. Bagus itu mempercepat jatuhnya, ya mempercepat. Itu ada pengecualian nggak Ustaz? Maksud saya gini, misalnya kan ada seperti artis yang berperan antagonis, kan dia harus marah. Apakah itu ada pengecualian dia kesal marahnya atau kan dia berperan sebagai antagonis gitu Ustaz? Pertanyaan saya itu, memang artis itu nyogok Allah enggak dengan uangnya? Ada royalti enggak bahwa ya Allah saya berperan ini, kemudian nanti uangnya saya berikan pada Allah gitu. Berarti bisa terjadi seperti itu. Sama saja ya. Allah enggak mau urusan dengan pekerjaan dia. Kalau dia antagonis, perilakunya antagonis, dia mendalami betulan sama. Itu ya intinya sama, karena itu menjadi wataknya dia. Kalau dia dibentengi dengan niat gimana? Ya sama juga. Itu kan nanti yang melihat malaikat ya. Kalau kita kan kelihatan, keren dia marahnya kayak benar. Tapi memang marah beneran. Membawakan perannya. Iya, membawakan perannya itu menjiwai peran yang LGBT, sama sebenarnya. Iya. Nah, jadi di situ Allah nggak melihat apa yang kamu kerjakan. Kalau itu hatimu memang kuat di situ, ya sama. Kalau itu dosa. Allah tidak melihat bahwa itu peran. Saya kan bersandiwara ya Allah. Ya bersandiwaralah kamu itu sebagai koruptor. Bersandiwaralah kamu itu selingkuh. Kan bilang aja sama istrimu, saya bersandiwara. Memang begitu. Allah nggak melihat. Nggak bisa. Nggak ada itu namanya. Apa tadi?
pengecualian itu tidak ada. Tentang dia artis ini cuma pura-pura, terkecuali enggak. Sama seperti mamanya mencuri dalam suatu instansi di mana dari mulai direksinya itu sampai ke arah yang di lapangan mencuri. Dia bilang, saya kan disuruh sama atasan saya. Pertanyaan saya adalah, kamu menerima uang? Ya. Dari yang kamu ambil di lapangan? Iya. Kamu seneng nggak? Jawab aja jujur. Jawabnya nggak seneng, kembalikan uang. Kalau saya langsung kembalikan uang itu, bahwa kamu memang nggak suka. Tapi kamu seneng nggak? Seneng. Enjoy nggak? Enjoy. Pengen dapat lagi nggak? Pengen. Nah itu sama, itu tetap nyuri. Jadi nggak ada itu namanya pengecualian karena saya kan bawahan, yang dosa kan atasan. Enggak, dalam Quran juga diceritakan bahwa menolong di dalam kejahatan itu tetap dosa, apapun bentuknya. Di dalam film tolong menolong, saling mengikat di dalam film. Ada yang protagonis, ada yang antagonis. Yang antagonis dia juga saling tolong, nanti menjadikan fee-nya itu besar, ya sama, saling menolong di dalam yang abu-abu. Ini kan bukan putih, abu-abu. Di sinetron, mohon maaf ya, itu abu-abu. Dan yang dihadapkan di situ apa? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Silahkan kalau mau main silahkan. Itu kebisaan saya di situ, Ustaz. Nah, kebisaan kamu di situ nggak apa. Pertanyaan saya adalah dulu kamu itu pengen nggak menjadi pemain sinetron? Pengen, nah itu bukan kebisaan kamu. Pilihan tujuanmu. Jadi jangan kamu itu merasa bahwa kamu itu tidak salah. Nah kebanyakan orang-orang itu selalu mendukung yang seperti itu. Oh enggak apa-apa. Yang penting kamu sholat. Ya tetap sholat itu bisa hancur. Dia main sinetron itu berapa menit, sholatnya berapa menit. Main sinetron berapa jam, sholatnya berapa menit. Main sinetron itu berhari-hari, ribuan episode, kamu sholatnya itu dihitung berapa? Tekor. Belum lagi dia main sinetron terkenal sombong, ujub, riya, mau apa? Banyak hal. Mau apa? Dia tetap bilang, loh saya main sinetron tetap, tapi saya sholat, saya ngaji, saya ini, tetapi itu memunculkan bahwa saya tetap alim. Ya sama saja. Seperti itu tidak pernah difikirkan. Makanya kita harus hati-hati. Sebagai seorang muslim, masuk surga itu sulit, tidak gampang. Makanya yang tadi di titik seseorang itu terkena kanker serviks, apa yang harus dikerjakan? Sebagai orang Islam harus paham, dia harus tobat. Itu nomor satu. Kalau dia itu kenanya di bawah umur 45, berarti ini urusannya dengan orang tua. Dia harus sadar siapa orang tua yang dia jengkelin setiap saat. Ibunya minta maaf kepada ibunya setiap saat. Pada ayahnya minta maaf kepada ayahnya setiap saat. Dan setiap kali dia sholat mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu cara-cara Allah. Kenapa? Karena memang itu anjuran dari Allah Ta'ala. Bagaimana nanti tobat kita bisa diterima. Tobat itu diterima berarti wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, ini selesai. Dengan kita tobat. Tobat ini tetap ada 3 langkah agar itu bisa diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala. Langkah pertama illal ladzina tabu, langkah kedua wa aslahu, langkah ketiga wa bayan. Baru Allah menjawab faulaika atubu alaihim. Nah, di titik itu dia harus paham illal ladzina tabu, mereka yang telah taubat. Seorang yang taubat itu harus minta maaf kepada seorang yang bersangkutan, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan berjanji untuk tidak melakukan. Oh, taubat itu seperti itu. Wa aslahu, melakukan perbaikan. Jangan lakukan itu. Jangan, sudah ada tindakan, bukan hanya niat. Wabayanu, harus memberikan, sering memberikan, harus memberikan nasihat-nasihat baik. Kemudian baru jawaban Allah adalah maka tobat mereka yang aku terima. Jadi proses seseorang itu bisa diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala, itu ada proses yang sudah ditulis dalam Quran tersebut. Jadi seseorang siapapun penyembuh Islam, penyembuh Muslim, dia harus mengikuti cara Allah ini. Kalau dia tidak mengikuti cara Allah, ya nggak akan bisa. Siapapun orangnya nggak akan bisa.
mau langsung sakit serviks langsung dibacain itu belum tentu bisa. Coba aja. Nah, disinilah yang harus dipahami. Kecuali orang itu tobat, mohon ampun. Nah, itu nanti berproses. Jadi bukan kesembuhan ini yang bacaan ini yang menjadikan sembuh. Enggak. Dia kalau udah tahu dia tobat di titik tobat ini dia sebenarnya sudah diampuni. Nah, di sini baca dikiranya bacaan itu yang menyembuhkan, bukan tobatnya sebenarnya. Makanya kalau saya menangani kanker serviks, tetap orangnya itu sendiri saya ajak untuk mohon ampun kepada Allah Ta'ala, meminta maaf kepada orang tua, atau minta maaf kepada suaminya kalau dia itu di umur atas itu. Nah, itu baru saya ajak untuk niat, biasanya rasa sakit itu hilang. Jadi saya belum memberikan doa, rasa sakit itu sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala hilang. Tetapi kankernya masih, karena kanker itu kan ada sel yang menyerang sel utama, sel yang menyerang sel liar yang menyerang sel utama, istilahnya. Nah, sel liar ini dari mana? Nah, sel liar ini muncul dari jin angkasa yang dia memang bisa merubah atom dari sel tubuh, merubah elektron dari atom itu digeser elektron. Elektronnya digeser sehingga atom itu tidak seimbang. Sehingga karena atom itu insya Allah tidak seimbang, mulai muncul sel-sel baru untuk menyeimbangkan. Nah, sel-sel baru itu tetap nanti sama, akan dikunci oleh makhluk-makhluk angkasa, jin-jin angkasa itu menjadi suatu perkumpulan, perkampungan jin angkasa yang bisa merubah sel itu menjadi liar. Itu diam di dalam tubuh manusia itu sendiri Pak Ustadz, jinnya itu. Iya, langsung masuk begitu Pak Ustadz. Ya masuk lah. Karena apa? Karena marahnya dia di ngomong yang pedes dia itu masih dia ada di titik situ. Kenapa jin luar angkasa Pak Ustadz? Ya saya hanya berpikir aja, karena kalau jin bumi itu gimana pocong mau utak-utak di situ nggak bisa, gendruwo mah nggak bisa, kuntilanak nggak bisa. Kan gitu. Jadi yang bisa jin angkasa, jin luar angkasa itu loh, yang kalau orang-orang barat itu punya pesawat UFO. Nah, UFO itu jin-jin seperti itu. Nah, itu yang harus dimengerti. Kalau orang itu nggak bisa paham seperti itu, nggak bisa. Insya Allah nggak bisa. Nah, ini yang harus dimengerti, sehingga apa yang harus dikerjakan kalau dia terkena kanker serviks ini. Ya, dia harus mohon ampun beneran, berjanji sama Allah seperti itu. Tahapan seperti itu. Jadi untuk memohon ampun pun itu nggak main-main. Dia setiap hari minta maaf kepada orang tua, setiap hari minta maaf kepada suami, setiap hari. Ini yang akan menjadikan orang itu nanti bisa diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah seperti itu ya harus difahami. Kemudian bagaimana caranya? Nah, itu doa mohon ampun itu sebenarnya alat untuk menuju ke arah kesembuhan. Cuma dia mau enggak. Dan jangan berdoa baru seminggu minta sembuh. Lah dosamu itu tahunan, bisa belasan tahun kok minta sembuh dalam waktu seminggu, sebulan, 2 bulan. Kalau memang didoakan beneran, maunya ada seseorang yang mendoakan dan tahu persis. Kalau memang rasanya langsung hilang, kemudian yang dulunya dia itu keputihan terus menerus itu alhamdulillah berangsur hilang. Hari ini berkurang, besok berkurang lagi, besoknya sangat berkurang, besoknya lagi malah lebih kering. Ya bersyukur di situ, berarti doamu dan doa orang yang mendoakan itu mulai dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Teruskan sampai kapan? Ya sampai terus menerus. Wong namanya dosa itu ini baru prolog, mulai diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kan tidak semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah, tetapi lewat situ. Insya Allah seperti itu. Pertama kali saya tambahkan, biasanya awal-awal mulanya itu mulai muncul keputihan. Kalau wanita itu mulai muncul keputihan, gatel gitu, gatel di daerah organ kewanitaan, panas, nyeri di situ. Itu sudah mulai tahap terus-terusan ya, dari mulai keputihan, kemudian gatel, kemudian nyeri. Nah, itu titik-titik itu selalu seperti. Kemudian nyeri itu nggak hilang sekian menit.
nanti nyeri itu nggak hilang, sekian menit lagi lebih panjang, seperti itu. Jadi itu salah satu barometer kalau saya itu barometer. Ciri-ciri awal seperti itu. Ciri-ciri awalnya seperti itu. Ustaz, kan kanker serviks ini kan misalnya diderita oleh seorang anak nih yang berperilaku buruk terhadap orang tua, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan anak berbuat ini karena sikap orang tuanya yang menyebabkan anak ini melawan lah dan lain-lain. Ada nggak nasihat khusus buat orang tua agar anaknya tidak berbuat dosa seperti itu, Ustaz? Sebenarnya pertanyaan Cici ini bagus. Jadi jangan orang Islam itu hanya disuguhi dengan bahwa besok suami istri itu ketemu di surga. Nah, itu suguhannya seperti itu. Hampir banyak di pengajian seperti itu. Padahal kalau orang tua yang dengan kondisi tertentu menjadikan anaknya itu marah. Nah, orang tua itu sendiri pun sama, mengajak keluarganya juga tidak menuju surga, tetapi mengajak ke arah neraka. Nah, inilah sebenarnya kenapa dalam Quran ceritakan ku anfusakum wa alikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau orang tuanya umpamanya si anak cewek tahu ayahnya selingkuh. Nah, kenapa kamu harus selingkuh? Kan pertanyaannya begitu. Bisa aja orang tua saat ibu dan ayahnya bertengkar, si anaknya juga nggak suka bertengkar. Tapi anaknya nggak suka bertengkar, tapi dia punya bibit marah. Dari mana? Ya bisa dari ibunya, bisa dari ayahnya. Punya bibit marah, genetik marah. Lah itu dari mana? Ya dari orang tuanya sebenarnya. Emang dari mana? Dari saya. Saya nggak ikut-ikut andil kok ya. Nah, itu yang jarang pernah diceritakan. Selalu kalau cerita itu banyak di dalam pengajian. Besok ibu akan ketemu dengan suaminya di surga. Besok bapak akan ketemu dengan istrinya di surga. Padahal belum tentu suami itu pengen ketemu istrinya di surga. Belum tentu. Kadang-kadang cuma dikasih tahu aja tapi nggak dijelasin caranya bagaimana, kan sulit itu Mas. Ketemu di surga caranya gimana itu nggak dikasih tahu juga gitu. Itu, ya. Sebenarnya cara itu banyak, tidak hanya cuma ngajak sholat, enggak. Iya, tidak cuma ngajak sholat, enggak. Nah, inilah harus difahami bahwa masuk surga itu sulit. Dari lewat bekerja aja sulit. Dari lewat akhlak juga sulit. Makanya kita harus senantiasa hati-hati. Harus senantiasa istiqomah. Nah, di titik-titik inilah kita harus memahami, jagalah keluarga kita dari api neraka. Dari kita sendiri yang berbuat baik. Kemudian juga kita memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita, anak, istri kita. Kalau memang butuh tegas. Kalau memang cara-caranya, kiat-kiatnya bagaimana, ya itu kan semuanya saling menguji. Kenapa anak-anak itu ujian bagi orang tuanya? Seperti itu. Karena apa? Banyak sifat tidak baik dari orang tuanya oleh Allah Ta'ala diturunkan kepada anaknya. Dan orang tua itu orang tua muslim. Kenapa saya bilang selalu muslim? Karena saya tidak ngurusin yang bukan muslim. Orang tua muslim itu selalu merasa bahwa dirinya itu hebat, gak pernah salah. Makanya kalau anaknya itu nakal, anaknya masukin ke pesantren. Maksudnya apa? Biar baik. Loh, pesantren itu kan didik, gak harus jadi baik. Kan ada kekurangan-kekurangan. Makanya orang tuanya nggak ngerti kalau anaknya itu begitu. Itu sebenarnya dari perilaku dia sendiri. Nah, kalau dia sendiri tidak tobat kepada Allah Ta'ala, ya sampai anaknya dewasa ya akan bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Kan itu ujian sebenarnya dari Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kiat-kiatnya adalah memang belajar agama dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa kita main-main. Kalaupun kita itu ada salah, istighfar. Namanya manusia. Ya, kita bukan terahnya malaikat yang kalau diperintahkan Allah itu nurut. Kita manusia, punya nafsu. Jadi kalau disuruh umpamanya jangan marah, ya tetap aja marah. Lemah lembut, kasar omongannya. Ya, ini yang nggak pernah tahu bahwa kalau nanti anaknya ada sesuatu atau dia itu di hidupnya itu dikasih musibah sama Allah Ta'ala, berutu sama Allah Ta'ala, lalu dia yang dikerjain itu mau cerita apa?
Nah inilah harus kita ketahui, tugas kita sebagai seorang laki-laki itu imam di keluarga itu seperti itu. Kalau umpamanya kamu punya anak pengen nikah, ya kamu itu menyambut anak itu pengen nikah. Diajak ngobrol anak baik umpamanya, ya kamu sambut dengan omongan baik. Jangan sampai aku loh, kok aku semua gimana sih? Nggak boleh itu. Janji itu kamu nggak boleh. Oh ya janji itu sudah. Jadi kena. Nah mudah-mudahan dari kanker serviks ini kita harus mau memahami caranya. Doa untuk mohon ampun ya seperti itu. Nomor 1, mohon ampun kepada orang tua mana yang dicengkelin, atau kalau kena kanker serviks itu di atas umur 45 berarti dia sering ngomelin suaminya. Nah itu minta maaf setiap hari pada suaminya atau kepada orang tuanya. Kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala terus, ya Allah jika saya kena kanker serviks karena kesalahan dan dosa-dosaku yang aku lakukan, cerewet kepada orang tuaku boleh, cerewet marah, menyimpan marah kepada suamiku boleh. Semuanya ini disebutkan terus-menerus. Jika itu dosa besar, ampuni dosa-dosaku. Nah itu aja mohon ampun terus. Mohon kesembuhan nanti kalau itu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala kan rasa sakit mulai dikurangi. Dan itu kenapa? Karena kan ada orang yang berpikir bahwa di YouTube kita hanya cuma bercerita tentang sesuatu yang menarik. Tidak hanya itu. Di YouTube kita ini memang menceritakan sesuatu yang mengerikan tapi menarik tapi mengerikan. Salah satunya adalah tentang penyakit. Nah ini kita tidak cerita seperti YouTube yang lain hanya cerita, tapi kita memberikan solusi. Nah doa yang tadi saya ceritakan walaupun dalam bentuk kalimat biasa itu sudah doa. Jalankan benar-benar karena Allah Ta'ala. Kita tetap memberikan solusi. Bagaimana terkena kanker serviks? Tadi saya sebutkan. Jadi kalau ingin ulangi lagi, sehingga sampai paham. Oh, kesalahan saya di sini, jalani, mohon ampun, minta maaf, terus-menerus kerjakan setiap hari semata-mata lillahi ta'ala. Dan nanti diberi jalan keluar oleh Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, sahabat beriman, teman-teman dimanapun berada, demikian perbincangan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Seperti tadi setelah disampaikan oleh Pak Ustadz Danu, ternyata ada batasan umur seperti itu Pak Ustadz, antara 45 tahun ke bawah dan 45 tahun ke atas. Iya, insya Allah itu penelitian saya aja. Secara teknik ada dalam hadis nggak ada, dalam Quran nggak ada. Tapi penelitian saya, kemudian si pasien itu saya tangani, saya tanyain maksudnya, kamu umur sekian itu saya tanyain, kamu sering marah pada siapa? Itu rata-rata kalau dia di bawah 45 itu memang sama orang tua. Ya. Nah, sahabat beriman, mudah-mudahan perbincangan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi di video-video kami yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.